Yori bekerja paruh waktu sebagai penjaga tiket di sebuah bioskop. Ia mendapatkan pesan dari Tomo tentang rekomendasi pacar barunya, yaitu Sumire. Yori juga diberikan kontak nomor Sumire. Kemudian Yori langsung menghubungi Sumire untuk menyapanya tanpa basa-basi, langsung menanyakan apakah bisa bercocok tanam. Goblok! Beralih ke Tomo, ia masih memikirkan tentang ciuman antara Kosuke dan Sumire. Tomo juga merasa bahwa yang dilakukannya sudah keterlaluan, membuat orang yang menyukainya menangis. Kosuke juga berpikir apakah Tomo cemburu setelah mengetahui bahwa ia berciuman dengan Sumire. Kosuke yang masih bingung dengan cinta, lalu ia ingin belajar dengan membaca manga-manga bergenre cinta. Yori dan Sumire pun bertemu di hotel dan langsung menuju ke kamar yang sudah dipesan untuk bercocok tanam. Tanpa basa-basi lagi, Yori langsung tancap gas. Sumire yang lebih tua dan berpengalaman langsung mengimbanginya. Sumire adalah wanita yang agresif dan tidak suka basa-basi. Setelah selesai, lalu mereka pun berpisah begitu saja. Yori masih terheran dengan sikap Sumire yang acuh. Tomo bertemu dengan seseorang yang sebelumnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang pacar berlangganan. Dalam pertemuan itu mereka membahas tentang alasan menjadi pacar berlangganan. Namun malah Tomo sendiri merasa ragu dengan keputusan dan perasaannya. Tomo tidak menemukan kebahagiaan yang ia cari. Wanita yang bertemu dengan Tomo pun memutuskan untuk tidak ikut bergabung karena beda persepsi. Lalu mereka berpisah. Beralih ke Yori, ia sedang mengikuti seleksi menjadi seorang aktor. Namun kelihatannya hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Tidak sengaja Yori bertemu dengan Sumire di tempat kerja paruh waktunya. Ketika Sumire membeli tiket bioskop, kebetulan Yori sedang bertugas. Setelah film selesai, Yori menyapa Sumire yang belum beranjak dari tempat duduknya. Lalu Sumire akan menunggu Yori pulang kerja untuk pulang bersama. Sumire dan Yori pun berjalan bersama. Mereka berdua mempunyai chemistry yang sama tentang kesukaan dan tubuh. Sementara itu, Nachan yang mengharapkan kedatangan Yori pun harus kecewa karena ajakannya ditolak oleh Yori. Tidak terasa mereka berjalan melewati hotel yang digunakan untuk bercocok tanam saat pertama kali bertemu. Yori sempat mengajaknya kembali, namun kali ini Sumire menolaknya. Ia mengatakan lain kali jika ingin mengajak Sumire hanya untuk bercocok tanam saja, bukan untuk yang lain. Mereka pun berpisah. Yori yang mendengarnya terasa aneh, yang artinya ia hanya diperlukan hanya untuk bercocok tanam saja, tidak lebih. Yori juga mendapatkan pesan dari Nachan untuk berkunjung ke rumahnya karena Nachan sudah memasak untuknya. Yori pun enggan untuk meresponnya. Kosuke tidak menemukan jawaban yang dicari dari kisah-kisah manga percintaan yang ia baca. Kosuke pun berencana menghubungi Nachan. Lalu mereka janjian untuk bertemu. Mereka bertemu dan basa-basi membahas pekerjaan. Lalu Kosuke mengungkapkan bahwa ia ingin berhenti menjadi pacar berlangganan. Awalnya Kosuke mau berlangganan karena hanya menyukai Tomo saja, dan berencana menghentikan Tomo dengan mengajak Nachan juga keluar dari anggotanya. Nachan pun merasa iri dengan Tomo karena ada seseorang yang begitu menyukainya. Nachan sampai menangis karena terharu, ia tidak pernah mendapatkannya dari Yori. Namun Nachan tidak bisa langsung berhenti karena Tomo yang mengajaknya dan ada pacar yang lainnya. Tiba-tiba, Nachan merasa kesakitan di bagian perutnya. Lalu Nachan mempersilahkan Kosuke untuk meninggalkannya. Namun Kosuke menolaknya dan akan menemani Nachan sampai baikan jika ia tidak bisa banyak membantu Nachan. Lalu Nachan meminta tolong untuk dibelikan obat lambung untuknya. Kosuke pun bergegas membelinya. Nachan memikirkan kebaikan Kosuke kepadanya. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Yori yang ingin datang berkunjung. Nachan sempat menolak karena akan bekerja esok pagi harinya. Namun Yori memaksa terlihat Nachan kurang menyukainya. Tentu saja Yori datang hanya untuk bercocok tanam saja. Ketika Yori akan memulai serangannya, Nachan meminta Yori untuk memakai pengaman. Kali ini Nachan bisa menyuarakan keinginannya kepada Yori. Yori pun menurutinya walaupun dengan ekspresi kesal. Mereka pun bercocok tanam, namun Nachan malah memikirkan Kosuke. Setelah selesai, Yori yang masih kesal pun bergegas pulang. Nachan menyatakan menyukai Yori, namun Yori tidak membalasnya dan tetap dingin kepada Nachan. Mereka pun berpisah. Nachan merasa sedih atas kelakuan Yori, namun ia tidak bisa apa-apa karena sudah terlanjur suka dan terjalin kontrak pacar berlangganan. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Kosuke menanyakan kabar Nachan. Walaupun dalam kontrak, Kosuke masih menjadi pacarnya, namun yang ada di hati Kosuke hanya Tomo saja. Bekal Kosuke di Tokyo mulai menipis. Ia meminta izin kepada keluarganya untuk bertahan beberapa hari lagi di Tokyo.
Kosuke juga masih berusaha untuk keluar dari kontrak pacar berlangganan. Namun usahanya belum ada dukungan baik dari Nachan apalagi Sumire yang masih menikmati hubungan berlangganan tersebut. Kosuke pun memberanikan diri memberitahu Tomo untuk mengakhiri pacar berlangganannya dan memberitahu bahwa ia sudah membicarakannya dengan Nachan dan Sumire. Tomo merasa bimbang dengan perasaannya setelah membaca pesan dari Kosuke, antara lega dan rasa tidak enak yang sudah mengajak Sumire dan Nachan. Tomo tidak membalas pesan Kosuke namun memikirkan cara meminta maaf kepada Sumire dan Nachan. Perasaan Kosuke semakin campur aduk karena Tomo tidak membalas pesannya. Tomo, Nachan, dan Sumire akhirnya mereka bertiga bertemu langsung. Awalnya mereka sempat canggung dalam menentukan memilih menu pesanannya. Namun Sumire yang mempunyai aura wanita dewasa mencairkan suasana dengan menanyakan progres kencan yang sudah mereka jalankan. Pembahasan dimulai dari foto yang diupload di sosial media satu persatu. Dalam percakapan mereka tentang kencan yang sudah dilakukan dengan pasangan, hanya Sumire yang tidak ada beban ikatan. Lalu Sumire menanyakan tujuan Tomo mengumpulkan anggota. Tomo menanyakan kepada Nachan dan Sumire apakah mereka ingin menghentikan kegiatan pacar berlangganan. Kosuke lah yang membuat alasan utama Tomo mulai goyah. Nachan dan Tomo menanggapi hubungan pacar berlangganan dengan serius. Berbeda dengan Sumire yang lebih santai dan menikmati permainannya. Yang kemudian Sumire memberikan ide bahwa pacar berlangganannya dilanjutkan sampai sebulan setelah itu bisa dibubarkan. Tomo dan Nachan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Akhirnya Sumire yang memutuskan jawabannya. Mereka pun makan bersama menikmati hidangannya. Setelah selesai, Sumire menelpon Yuri untuk memberitahu bahwa pacar berlangganan akan segera berakhir, lalu membuat janji untuk bertemu di akhir bulan. Tomo masih merasa tidak enak dengan semua anggota pacar berlangganan karena ia yang pertama kali mengajak untuk memulai malah ia sendiri yang mengakhirinya. Tomo yang sedang berjalan sambil menangis digoda oleh seorang pria yang tidak dikenal. Untungnya ia pun lolos dari godaan pria tersebut dan sampai di rumahnya. Tomo masih meratapi nasibnya yang menginginkan cinta yang sesungguhnya. Beralih ke Nachan, ia sedang memandangi foto Kosuke dan berencana memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menemui Kosuke. Ia merasa Tomo tidak akan keberatan, lalu ia menghubungi Kosuke dengan mengembalikan uang sebagai alasannya. Kosuke yang sedang kesulitan keuangan pun merasa tertolong dengan pesan Nachan yang akan mengembalikan uang pembelian obat tempo hari. Nachan mempunyai maksud lain selain mengembalikan uang. Ternyata Nachan juga mulai menyukai Kosuke. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe, like, dan share ke sosial media kamu ya. Terima kasih.